Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini yang selalu setia nonton obrolan pas di sini. Nah, yang bagi Anda penonton setia Opini, jangan lupa untuk di-follow sosial media dari TVRI Bengkulu, mulai dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube channelnya, karena biar bisa nonton TVRI ini di mana saja, kapan saja melalui YouTube channel TVRI Bengkulu. Oke, pemirsa Opini, kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan Coach. Wah, ini paket komplit ini. Coach, terus juga founder, terus juga segudang aktivitasnya. Nah, kita berbicara di luar PSCB nih. Ya. Nah, selain rutinitas di PSCB, ngapain aja sehari-harinya? Tidur, makan, Ngerumput di depan halaman. ya sebagai bapak rumah tangga, Betul. gitu ya. Kemudian saya juga presenter di salah satu televisi swasta di Bengkulu, MC sana sini, pemateri sana sini, dipanggil pemateri gitu kan. Terus juga ada organisasi-organisasi yang saya ikuti, ada HIPMI, kalau satu lagi yang udah lama ini Purna Paskibraka, gitu ya. Nah, terakhir yang baru-baru juga IPSA. Nah, kalau yang IPSA ini emang kumpulannya emang seprofesi kan. Di situ isinya ya MC, ya presenter, ya semua di situ IPSA itu. Ini kan banyak nih aktivitasnya, organisasi aja ada berarti tiga organisasi. Ya, banyak sih kalau mau disebut. Nah, gimana untuk cara ngatur waktu, apalagi untuk di organisasi ini kan semuanya organisasi dikatakan aktif semua ini, yang aktif, seperti HIPMI. Nah, kalau untuk di HIPMI sendiri di bidang atau apa divisi gitu nyebutnya? Kompartemen nyebutnya, di bawah bidang. Saya kebetulan di bawah bidang, bidangnya bidang kepemudaan, bidang 11 itu membawahi banyak inovasi pendidikan dan semacam. Saya di kompartemen pemuda. Itu di bawah bidang pemuda. Gitu. Wah, berarti enak dong untuk HIPMI sekarang. Sudah punya coach public speaking. Jadi untuk anak-anak muda yang tergabung di HIPMI, tinggal buat eventnya kan? Betul, tinggal bikin eventnya. Untuk masalah permodalan, aman lah itu. Ada bos. Apalagi kan HIPMI memang lingkungannya memang orang-orang anak muda yang giatnya fokusnya untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Jadi itu tadi yang kalau pengusaha mungkin secara negosiasi bisnis tapi begitu berbicara di depan umum ya masih perlu belajar lah. Teman-teman yang lain masih perlu banyak belajar. Benar sekali. Nah, kalau kita berbicara di dunia MC sendiri untuk seorang master ceremony, ini kan banyak, mungkin juga tidak semuanya, tapi mungkin ada juga orang yang beranggapan bahwa seorang MC itu semuanya harus serba bisa. MC wedding, terus begitu di callingan, MC pelantikan pengurus ini misalnya, atau MC sertijab, ulang tahun, terus juga MC konser misalnya. Nah, ini kan otomatis orang beranggapan satu MC itu harus bisa semua, sedangkan dari acara itu sudah kelihatan nih berbeda-beda. Nah, kalau dari Om Lagi sendiri menanggapi pemikiran yang begitu ya? Yang seperti itu gimana? Sebenarnya emang kalau MC profesional dia emang harus menguasai semua lini per-MC-an. MC itu kan menyesuaikan acara, ada acara formal, semi formal dengan non formal. Nah, ketiga ini mereka harus menguasai nih kalau MC profesional. Tapi biasanya ada spesialis. Dia ini spesialis ke sini, spesialis ke sini. It's okay gitu kan. Cuman sekali lagi MC profesional harus bisa. Nah, untuk itu makanya kita butuh pelatihan tadi saya bilang. Di pelatihan di tempat saya pun saya kan ajarin. Kalau MC profesional, resmi harus begini. Bedanya di mana? Di nada. Gestur itu udah beda. MC semi nada beda, gestur beda. Apalagi yang non resmi. Kayak konser. Betul. Nggak mungkin kita bawa konser kayak acara kenegaraan, upacara, ya gimana? Terima kasih kami ucapkan pada penonton. Ya, akhirnya balik semua tuh penontonnya, nggak tahu nih apa acara gitu. Dan kesulitan MC itu adalah membangun suasana di sini. Tantangannya jadi semua lini acara bagaimana membangun suasananya. Misalnya kayak resmi ini kan
tidak harus dibangun suasananya jadi happy, Betul, tidak harus. betul. Tetapi juga jangan jadi bosan. Benar. Gitu tantangannya kan, akan sulit di situ. Oke. Lalu yang semi ini kan antara non dengan antara formal. Jangan berat sebelah juga. Benar, terlalu serius jangan. Ya, dibuat pecah suasana ya jangan betul. gitu kan. Ini juga tantangan Oke, akhirnya oke. membangun suasananya. Plus yang non. Non ini kan harus ceria, pecah, ya, benar-benar tidak resmi. Oke. Tetapi kalau si MC tidak bisa membawa suasananya menjadi pecah, ya nggak seru acara. Betul. Di situ sih saya pikir. Oke, jadi memang harus minimal basicnya, dasar semuanya Ya, harus punya nih. Punya, dia harus tahu gitu loh. Bagaimana membedakan nada resmi, nada non resmi dengan semi resmi itu harus dibedakan. Oke, jadi seperti itu nih pemirsa opini. Jadi mungkin Anda yang berminat atau wah, saya sepertinya punya talent atau punya bakat. Nah, balik lagi masalah bakat ini juga menarik nih. Ada orang bilang kan, wah, menjadi seorang MC itu memang bakat dari lahir. Ada juga yang itu bisa dipelajari. Nah, apakah untuk menjadi seorang kita dalam tanda kutip untuk MC profesional, nah itu memang harus punya bakat atau itu sebenarnya bisa dilatih? Kalau bakat nih, saya cerita sedikit. Pemain bola deh, Cristiano Ronaldo dengan Messi. Oke. Kalau dibilang bakat, Messi yang punya bakat. Terus Cristiano Ronaldo apakah tidak ada bakat? Tapi kan dia jago semua nih dua-duanya. Betul. Artinya si bakat yang punya bakat dia juga perlu latihan. Yang Cristiano Ronaldo yang tidak punya bakat, tetapi dia tetap latihan juga. Untuk jadi orang hebat itu butuh latihan, butuh pengalaman. Itu sudah jelas dan tidak bisa no debat lah yang begitu kan. Betul. Bicara MC, saya deh misalnya, saya kuliah di komputer. Apa hubungannya dengan dunia Saya baru tahu ini. Saya kira seperti fisipol atau komunikasi atau juga mungkin ekonomi. Yes. Nah, kalau komputer kan orang yang memang introvert gitu. Iya, depan layar doang gitu. Apalagi kalau yang main coding, sudah pusing dengan coding gitu. Tapi kok bisa ke dunia public speaking? Oke. Bakatnya di mana? Nah gitu. Satu. Kedua, saya dulu waktu kecil itu orangnya kuper. Pendiam. Termasuk korban bully. Dulu nih korban bully sehingga penakut dengan orang takut, diem gitu. Bakat dari mana? Nah, gitu kan. Artinya bahasa bakat di situ oke, kalau dia punya bakat tinggal diolah, dilatih. Yang tidak punya bakat juga jangan minder. Kalau emang mau semua bisa. Termasuk saya mau berubah, saya mau jadi MC, saya mau gini-gini. Ya saya berjuang dong gitu. Itu sih poinnya. Oke, jadi mau punya bakat ataupun tidak masalah. Balik lagi ke kita ya. Mau atau tidak untuk belajar gitu. Nah, tempat belajar sudah ada. Balik PSCB ini. Ya kayak bagaimana deh. Dulu apa coba? Iya, betul. Kalau bagaimana apa dulu? Benar. Nah, kalau saya dulu kurang lebih sama seperti yang Meranggi. Saya termasuk anak-anak yang introvert, pemalu. Nah, bahkan juga termasuk juga korban bully karena dulu pada saat SMP tidak sekurus ini bodinya, gemuk. Jadi ada yang manggil gembul zaman SMP dulu. Jadi begitu mulai SMA, mulai kuliah, makanya akhirnya ngambil ilmu komunikasi. Karena mau belajar itu tadi. Kan karena diri kita. Benar. Karena diri kita yang mau. Dan balik ke situ aja, mau apa enggak? Ya tidak ada masalah kalau di public speaking mau punya bakat atau tidak, karena dasarnya setiap orang kan pasti bisa berbicara gitu. Satu lagi, kita peserta baru ada nih yang disabilitas. Oke. Sempat bingung saya mau saya terima atau tidak. Tapi ini sebuah tantangan menurut saya. Satu sisi saya bisa membantu orang-orang disabilitas. Satu sisi ini kalau gagal saya yang malu gitu kan. Oke lah, saya ambil. Ini tantangan buat saya. Disabilitasnya kebetulan dia tidak bisa melihat. Oke, saya latih, coba. Nah, kan cara melatihnya kan berbeda. Berbeda, betul. Yang lain kan bisa ngelihat saya mencontohkan. Audiens di mana, contoh gimana benar. Saya mencontohkan, dia audiens bisa, peserta bisa lihat. Yang disabilitas kan tidak. Nah, ini yang menjadi tantangan. Belum lagi nanti disabilitas yang lain, yang misalnya bisu misalnya atau apa ya, ini jadi tantangan baru lah. Karena kita di dunia terus berkembang, tidak menutup kemungkinan gitu. Balik lagi tadi bakat dan tidak bakat ini kan, yang disabilitas bagaimana? Hari ini dia udah bagus menurut saya.
Oh, oke. Tanpa kita sadari ternyata banyak orang yang ingin belajar public speaking. Itu tadi salah satu pesertanya ada yang juga disabilitas. Nah, jadi untuk Anda yang sekarang mungkin ngerasa malu-malu nih. Nah, dan juga kita akan minta sharing nih sama Melanggi di sini untuk spill-spill tipis-tipis untuk tips untuk menghindari yang paling penting nih. Grogi dulu. Ada orang yang sekedar disuruh kata sambutan misalnya di acara keluarga padahal seperti ulang tahun keluarga atau juga nikahan keluarga, wah malu-malu. Nah, kalau yang paling dasar ya mengatasi grogi. Grogi itu cari tahu dulu. Kan grogi itu pada diri kita sebenarnya kan, hanya ada di pikiran titik. No debat. Itu grogi hanya ada di pikiran kita. Contoh, aduh kalau ngomong di depan sana misalnya nanti manu dikecei lah dan sebagainya. Itu kan di pikiran kita. Begitu kita ngomong kan belum tentu dia mau gitu. Lalu misalnya aduh kalau kita ngomong nanti takut salah. Lah ngomong aja belum kok udah takut salah. Kan belum tahu. Nah, artinya kan hanya ada di pikiran-pikiran. Satu-satunya cara berarti kita berdamai dengan diri kita. Nah, cara berdamainya gimana? Cari tahu dulu masalahnya. Grogi kita itu karena takutnya takut apa dulu? Tadi kalau takut dilihat orang, ya jangan dilihat. Jadi begitu di awal kita tetap jangan nunduk juga ya, tetap berdiri tegap, tapi jangan dilihat satu-satu. Nanti dulu, tunggu groginya turun baru kita bisa lihat. Tapi di awal jangan dulu satu-satu, itu satu. Atau masalahnya adalah apa ya? Coba pancing. Masalahnya seperti itu tadi nervous. Nervous itu karena banyak orang misalnya, terlalu banyak orang sehingga membuat kita grogi. Ya udah kita jangan dulu pikirkan itu orang jumlahnya berapa, fokus aja dengan apa yang mau disampaikan dulu, hanya di awal. Lalu takut, nervousnya ini karena takut di depan kita ada dosen, ada wali kota misalnya. Di situ kita bisa berpikir, dosen ini manusia biasa. Jadi jangan sampai kita merasa wah ilmu dia di atas kita. Betul, itu kan sering kan. Benar-benar. Pikirkan sebaliknya. Pokoknya kita berpikir sebaliknya. Enggak juga. Yang tahu apa yang mau saya sampaikan tuh hanya saya dan Allah. Dia juga nggak tahu apa yang mau saya sampaikan kan, gitu kan. Kita hanya berpikir itu dulu. Tujuannya apa? Supaya grogi tadi turun. Tujuannya hanya untuk grogi di awal turun. Start di awal. Kalau udah begitu kan enteng deh. Betul sekali, itu tipsnya. Sedikit-sedikit tipis-tipisnya. Nah, kita akan ulas lagi kembali pemirsa ini, jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.